Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih kita bersama tafsir juz 29 yang mana kita telah sampai kepada surat Al-Jin, yaitu surat yang ke-72 yang mengisahkan tentang para jin yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mendapatkan penolakan dari kafir Quraisy ataupun di riwayat yang lain dari penduduk Taif. Tapi bangsa jin ternyata dari mereka ada yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagai bentuk kabar gembira dan suatu yang menyenangkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk menghibur beliau. Ternyata bukan hanya manusia yang diseru untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan jin juga diseru, dan mereka tidak mempunyai rasul. Rasul mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka beriman bahkan menjadi dai untuk mengajarkan apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an. Surat Al-Jin terdiri dari 28 ayat, yang mana surat ini termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan keumuman surat Makkiyah itu berbicara tentang at-tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hari kiamat, dan penekanan-penekanan itu banyak kita temui di surat Makkiyah, termasuk penekanan tentang kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke tafsir ringkas dari surat Al-Jin, kita baca dulu surat Al-Jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Jin adalah surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dari Makkah kota Madinah. Yang mana topik dari surat ini menunjukkan tentang kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau tidak hanya diutus untuk manusia, namun juga beliau diutus untuk bangsa jin. Dan sebagai penegasan bahwasanya tidak ada rasul dari kalangan bangsa jin, sehingga rasul bagi bangsa jin merupakan rasul bagi manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan tentang sebab daripada turunnya ayat ini ada dua kisah. Kisah pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama sekelompok sahabat berangkat menuju pasar Ukaz. Waqad hila baina syayatin wa baina khabari sama.
saat itu telah ada penghalang antara syaitan dan berita langit. Mereka mengatakan, wa ursilat alaihimus syuhub, dan juga mereka itu dilempari bintang sebagai penghalang. Faraja'ati syayatin ila qaumihim. Maka setan-setan itu kembali menemui kaumnya. Faqalu ma lakum? Kamu berkata, apa yang terjadi pada kalian? Faqalu hila bainana wa baina khabaris sama. Setan-setan menjawab, telah ada penghalang antara kami dan berita langit. Dan juga dikirimnya bintang. Kaumnya berkata, tidak ada penghalang antara kalian dan berita-berita langit, kecuali telah ada sesuatu yang terjadi. Lalu mengatakan, pergilah kalian ke seluruh penjuru timur dan bumi, dan juga penjuru barat, lalu perhatikanlah apa penghalang antara kalian dan berita-berita langit itu. Maka mereka berangkat. Setan-setan yang ada di Tihama untuk mendatangi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabatnya saat itu sedang berada di pasar Ukas. Yang pada saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat subuh dengan para sahabat. Ketika itu setan-setan mendengar Al-Quran, mereka menyimaknya dengan baik, dan mereka berkata, hada wallahi alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama. Wallahi, demi Allah, inilah yang menjadi penghalang antara kalian dan berita-berita. Dan perkataan ini mereka sampaikan juga kepada kaum-kaumnya ketika mereka kembali. Kemudian mereka mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Ini adalah Quran surat Al-Jin. Ayat 1-2 Allah berkatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusyi fa'amanna bihi wa lam nusyrika bihi wa lam nusyrika bi rabbina ahada. Ayat kedua di surat Al-Jin. Fa'anzalallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Kemudian diturunkan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengar Al-Quran sekumpulan jin. Yaitu diwahyukan kepada beliau perkataan jin ini. Ini sebab yang pertama. Kisah yang pertama. Kisah yang kedua disebutkan oleh Tahir Ibn Ashur, disebutkan pula oleh Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya bahwasanya surat Al-Jin itu turun kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau pulang dari kota Taif untuk berdakwah. Ketika dakwah beliau di kota Mekah itu terhalangi, bahkan beliau beliau diusir, beliau disakiti, bahkan dikata-katai dengan kata yang tidak baik, beliau berdakwah ke Taif. Ternyata apa? Dakwahnya itu ditolak dan dihina. Bahkan ketika beliau mendatangi 3 orang pembesar orang Taif, di antaranya ada Abdul Jalail, untuk menawarkan Islam, tapi menolak dengan penolakan yang sangat keras. Sampai salah seorang di mereka berkata, ama wajadallahu ahadan arsalahullah ghairak. Apakah Allah tidak menemukan seorang untuk diutus menjadi seorang Rasul selain engkau? Subhanallah. Ini sebuah penghinaan yang berat bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengusir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Taif. Dan sungguh ini sangat membuat Rasulullah sangat sedih. Dan beliau saat itu didampingi oleh Zaid bin Harithah. Beliau keluar kota Taif dan merasa sangat terhina. Bahkan disambut oleh anak-anak kecil dan orang gila, melempari beliau dengan batu. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatan. Wa qillata hilati, dan sedikitnya upaya. Wa hawani 'alan nas, serta hinanya diriku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahim. Anta Rabbul Mustad'afin. Ya Arhamar Rahim, engkaulah Rabb orang-orang yang lemah. Dan juga wa anta Rabbi, dan engkau Tuhan. Ila man takiluni, kepada siapa engkau menyerahkanku?
ila ba'idin yatahajjamuni au ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Subhanallah. Kepada siapa engkau serahkan diriku? Kepada orang jauh yang menerimaku dengan muka masam, atau kepada musuh yang menguasai urusanku? Jika tidak ada kemurkaanmu terhadapku, maka aku tidak. Subhanallah. Saking sedihnya, beliau tanpa sadar tiba di suatu tempat yang bernama As-Sa'alib. Kemudian di tempat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril dan malaikat gunung. Malaikat gunung berkata, "Ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak." Wahai Muhammad, sungguh Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadap. Dan aku wa ana malakul jibal, dan aku malaikat penjaga gunung, telah diutus Rabbmu untuk menemuimu guna melaksanakan apa yang kau kehendaki. Fama syi'ta in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsabain. Jika engkau menghendaki, maka aku menutupkan dua gunung ini pada mereka. Tapi mana? Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Subhanallah. Rasulullah menjawab, bahkan aku sangat berharap pada Allah, semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang yang mau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa. Subhanallah. Muhammad bin Ishaq kemudian mendatangkan suatu riwayat bahwasanya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kota Taif, kemudian sholat, dalam sholat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih. Namun tiba-tiba datang sekelompok jin mendengar lantunan bacaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di surat-surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Wa id sarafna ilaika nafar minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadarahu qalu ansitu. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu, wahai Muhammad, segerombolan jin yang mereka mendengarkan bacaan Quran. Maka mereka menghadiri pembacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, mereka berkata, qalu ansitu, diamlah kamu untuk mendengarkan. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan, langsung berdakwah. Mereka mengatakan, ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wa man la yujib da'i Allahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Maka mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berimanlah kepadanya. Niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan barang siapa yang tidak menerima seruan orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari sisi Allah Subhanahu wa taala di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat ini yang menakjubkan adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala diusir dari Mekah, dihina orang-orang Quraisy dan kabilah Tsaqif. Ternyata ada bangsa lain yang beriman kepada beliau, yaitu bangsa jin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita masuk ke ayat demi ayat daripada surat jin ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajab." Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengarkan baca Al-Quran yang menakjubkan. Ini adalah dalil bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa melihat jin, karena beliau sedang sholat atau sedang baca Al-Quran. Maka dari itu Allah memberitahukan kepada nabinya bahwasanya para jin datang mendengarkan bacaan Al-Quran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam ayat lain di Quran surat Al-Ahqaf ayat 9, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Dan ingatlah
ketika kami hadapkan kepada Abu Muhammad segerombolan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Oleh karena itu, ini merupakan hukum asal bahwasanya para nabi dan para sahabat tidak bisa melihat jin. Buktinya di ayat ini, Nabi kita Muhammad SAW tidak tahu bahwa sekelompok jin datang untuk mendengarkan lantunan bacaan beliau SAW. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika sekelompok jin tersebut mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka pun mengakui keagungan Al-Quran. Lalu mereka menyampaikan hal tersebut kepada kaumnya. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mudhirin. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kaumnya untuk memberi peringatan, untuk berdakwah. Oleh karena itu, ayat-ayat dalam surat jin itu menggambarkan tentang pembicaraan antara para jin yang telah beriman dan jin yang belum beriman. Dan pembicaraan mereka tidak bisa didengarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini termasuk perkara yang gaib dan kita tidak mengetahuinya kecuali setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu di dalam surat ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan, Yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Quran ini yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya para jin itu mengerti benar apa yang dibaca oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merenunginya dan akhirnya mereka beriman kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya orang-orang Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi, ternyata jin langsung beriman kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengar oleh jin, mereka langsung mengambil kesimpulan bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan at-tauhid, mengajarkan hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan menyuruh mereka untuk menjauhi kesyirikan. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walad. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan ini konsekuensi dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pengakuan bahwasanya Allah lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak mempunyai anak, tidak diperanakan, dan tidak punya istri. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa. Di Quran surat Al-Zukhruf, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, "Qul in kana lirrahmani walad, fa ana awwalul 'abidin, subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun." Katakanlah wahai Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih punya anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan langit. Maha suci Tuhan, pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsy dari apa yang mereka sifatkan itu. Jadi, kalimat ini disampaikan oleh para jin kepada kaumnya yang menunjukkan bahwa seakan-akan sebagian dari bangsa jin itu memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai istri dan anak. Sebagaimana juga keyakinan yang terjadi pada manusia. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allah syatatan. Dan sesungguhnya ada jin yang bodoh di antara kami dahulu, mereka selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jin tersebut juga mengatakan bahwasanya di antara mereka ada jin-jin yang bodoh. Maksudnya bodoh, mereka berkata tentang Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu. Berkata yang melampaui batas. Berkata tidak sesuai dengan akidah yang benar. Ini menunjukkan bukan hanya manusia saja ternyata yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, akan tetapi para jin juga demikian. Wa anna dhananna allan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allah kadiba. Dan sungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dulu jin itu mengira bahwa tidak akan ada kalangan manusia ataupun jin yang berani berdusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ayat ini merupakan dalil bahwasanya setelah mereka mendengar Al-Quran, mereka mengerti ternyata ada kalangan manusia dan kalangan jin yang berani berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, sebagian ulama menjadikan ini dalil bahwasanya seorang itu di dalam masalah akidah tidak boleh takut. Karena para jin dulunya itu hanya ikut-ikutan dalam berkeyakinan seperti keyakinan manusia. Dan ternyata yang diikuti itu ternyata mereka itu berdusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehingga menunjukkan bahwasanya kita harus dalam berakidah harus tahu dalilnya, mengetahui kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila itu ada dalilnya dan datanya dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka barulah kita beriman. Karena masalah akidah ini hanya masalah yang urgent, masalah yang penting, masalah yang bisa membawa seorang kepada neraka atau kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka, yaitu jin, menjadikan mereka manusia itu bertambah sesat. Jadi ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya jin itu ada laki-laki dan juga ada perempuan. Makanya di dalam doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ketika memasuki khala, memasuki WC, kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala khala, apabila mereka masuk WC itu berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Karena itu mereka juga beranak pinak sebagaimana juga para manusia. Tapi tentunya yang ada pada kalangan jin, mereka juga ada yang muslim dan juga ada yang tidak muslim. Tentunya detailnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dulu ketika orang-orang itu melewati sebuah lembah, mereka selalu berdoa, na'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Kami meminta perlindungan kepada penguasa lembah ini dari kaumnya yang bodoh. Jadi setelah mereka membaca doa perlindungan ini, mereka dilindungi oleh penguasa jin tersebut. Membuat jin itu mengabulkan permintaan mereka. Tentunya ini perbuatan syirik ya. Tidak boleh dilakukan. Perbuatan yang dilakukan oleh kebiasaan orang Arab di zaman jahiliyah. Makanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggantikan yang lebih baik daripada itu untuk berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang singgah pada suatu tempat kemudian berdoa, aku berlindung kepada Allah yang sempurna dari kejelekan apa saja yang Dia ciptakan. Rasulullah SAW bersabda, lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Niscaya tidak akan ada yang membahayakannya hingga dia pergi dari tempat itu. Oleh karenanya, tidak boleh seorang itu meminta perlindungan kepada jin. Karena jin merupakan makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dibolehkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berlindung pada jin, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya yang ke-7, wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Dan sungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang-orang musyrik Mekah yang juga mengira bahwasanya Allah itu tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala kembali menceritakan bagaimana sebagian para jin yang berdakwah kepada jin yang lainnya, bahwasanya keyakinan tersebar di kalangan orang-orang musyrik Quraisy juga tersebar di kalangan masa jin, yaitu apa? Keyakinan tentang tidak adanya hari kiamat. Wa anna lamastas sama fawajadnaha muli'at harasan syadida wa syuhuba. Wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam' faman yastamil ana yajid lahu shihaban rasad. Sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapati penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mencuri dengan mendengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakar. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya yang dipakai untuk melempar jin yang mencuri berita itu bukanlah bintang itu sendiri, tetapi apa? Percikan api dari bintang tersebut. Karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya percikan dari bintang tersebut terlepas untuk melempar jin yang hendak mencuri berita dari langit. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan isim syarat dalam ayat ini dengan mengatakan faman, barang siapa. Jadi menunjukkan bahwa siapapun dari kalangan jin
yang mencoba mencuri berita dari langit, maka dia pasti akan terbakar, terkena panah api dari percikan bintang. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, setelah beliau diutus, maka tidak ada lagi berita langit yang berhasil dicuri oleh bangsa jin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi 3 keadaan tentang berita langit. Kondisi pertama, bahwasanya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, pada masa ini banyak jin-jin yang berhasil mencuri berita langit. Kenapa? Karena langit belum dijaga oleh para malaikat. Oleh karena itu, kita dapati bahwasanya ramalan sekitar 2000 tahun yang lalu atau lebih lama daripada itu benar terjadi. Karena memang apa? Karena langit belum dijaga. Dan Allah Subhanahu wa taala biarkan banyak peramal yang mendapatkan kabar-kabar dari langit dan menjadikan ramalan-ramalan mereka itu banyak benar adanya. Karena dibantu oleh jin-jin yang mencuri dari kabar dari langit. Kondisi kedua adalah ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diutus pada masa ini, langit dijaga begitu ketat oleh para malaikat, sehingga tidak mungkin ada jin yang berhasil mencuri berita dari langit. Bahkan Aisyah meriwayatkan, Sa'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nasun anil kuhan. Beberapa orang bertanya kepada Rasulullah tentang dukun. Beliau menjawab, laisa syai'. Mereka itu tidak bisa apa. Kondisi ketiga, setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka para ulama berpendapat bahwasanya atau bertanya, apakah berita dari langit itu berhasil dicuri atau tidak? Sebagian ulama mengatakan bisa, tetapi sudah sangat sulit bagi jin untuk melakukan. Sebagian yang lain mengatakan bahwa hal itu mustahil untuk dilakukan. Dan ini ya pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oleh karena itu, dukun-dukun yang ada di zaman sekarang bisa kita katakan bahwasanya mereka itu pembohong besar. Mereka bisa mendapatkan berita ya, yang dari mana mereka bisa mendapatkan berita, sementara jin yang sudah tidak mampu mencuri berita dari langit. Maka jika ada ramalan mereka yang benar dan sesuai, itu hanya sekedar tebak-tebakan atau kebetulan saja. Dan ini pendapat yang terkuat dalam masalah ini, bahwasanya berita langit sudah tidak bisa dicuri lagi oleh para bangsa jin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman ayat yang ke-10, wa anna la nadri asyarrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki orang yang ada di bumi atau Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Kemudian para jin yang beriman ya, itu mulai melanjutkan pembicaraan kepada kaum. Dengan lembut para jin itu menyampaikan bahwa mereka tidak tahu apakah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga berita-berita tidak dapat dicuri lagi, itu merupakan keburukan untuk para penghuni bumi atau kebaikan untuk mereka. Tentu para jin tersebut tahu yang sebenarnya bahwa kebaikanlah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Namun ini hanyalah metode dialog yang digunakan oleh jin untuk memancing kaumnya untuk berpikir, mengambil hati kaumnya. Hal ini mirip seperti perkataan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Setelah Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Dan sungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau kesesatan yang nyata. Inilah metode dakwah. Meskipun kita tahu bahwa kita berada dalam kebenaran atau kita telah tahu jawabannya, kita memberikan kemungkinan untuk menarik hati mereka sebagaimana yang ada dalam ayat ini. Wa anna minna salihuna wa minna duna dalik kunna tara'ika qidada. Dan sungguhnya di antara kami ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Kemudian para jin tersebut menyampaikan bahwa setelah mereka mendengar Al-Quran, di antara mereka ada yang menjadi saleh. Dan di antara mereka ada yang di bawah. Jadi kata yang digunakan oleh jin, ada kata-kata yang lembut. Karena mereka mengungkapkan dengan bahasa duna dzalik, di bawah itu. Bukan dengan kata kafir, fajir, fasik, dan selainnya. Kata qidada berasal dari al-qidad. Wa anna minas salihun wa minna duna dzalik kunna tara'ika qidada. Qidada
berasal dari kata al-qidat yang artinya adalah potongan-potongan kulit yang banyak. Sehingga seakan-akan kata ini memberi makna bahwasanya para jin juga memiliki banyak pemahaman. Mereka bertarekat-tarekat. Para ahli tafsir menyebutkan di dalam kitabnya seperti Al-Imam Al-Qurtubi, bahwasanya kalangan jin juga memiliki berbagai macam pemahaman. Sebagaimana manusia mempunyai pemahaman. Ada yang Islam, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada Taois dan lain-lainnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pengabaran tentang jin ini di ayat yang 12, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kuasa Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. Kemudian mereka para jin mengingatkan kaumnya bahwasanya tidak ada yang bisa melepaskan diri dari Allah Subhanahu. Baik tatkala mereka sedang di langit atau di bumi. Yaitu mereka mengingatkan bahwasanya jika di langit saja mereka tidak bisa selamat dari panah-panah api, maka terlebih lagi di bumi mereka tidak bisa lari dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seakan-akan mereka memberi isyarat bahwasanya jika mereka masih tidak beriman, maka mereka tidak selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu baghsaw wala rahaq. Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Qur'an, kami beriman kepada. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. Sebagian ulama mengatakan kalimat famai yu'min bukanlah perkataan jin, akan tapi ini perkataan Allah Subhanahu wa taala, sehingga maknanya barang siapa beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka tidak perlu dia khawatir berkurangnya pahalanya. Karena meskipun tidak ada yang melihat atau tidak ada yang menguji, maka ketahuilah bahwasanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang. Jadi terlihatnya seorang dalam beramal itu tidak akan menambah pahala. Bahkan tersembunyi amalan seorang dan hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu juga bisa menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya seorang dituduh dengan tuduhan yang tidak 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 memungkinkan, padahal dia tidak melakukannya, tuduhan-tuduhan dusta. Walaupun semua manusia mencela, maka dia harus tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu melihat dan juga tidak akan membebankan dosa orang lain kepadanya. Jadi menjadi dia tenang karena tujuan dari dia melakukan amalan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna minnal muslimuna wa minal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada. Wa amal qasituna fakanu li jahannam hattaba. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan lurus, dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Jadi pada ayat ini, mulailah mereka memuji orang-orang baik, mencela orang-orang yang tersesat. Itu barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka telah memilih jalan lurus. Sedangkan orang yang berpaling dari Islam, maka sungguh mereka menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Dan perkataan jin ini menunjukkan bahwasanya hal ini pasti terjadi. Kenapa? Karena menggunakan fi'il madhi, past tense. Pada masa yang lalu, fakanu. Padahal pembicaraannya berkaitan dengan masa depan. Namun ini uslub ya, metode dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan masa depan yang pasti terjadi dengan kata kerja masa lalu. Karena hari kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka yang kafir akan pasti dijadikan sebagai bahan bakar neraka jahanam, sebagaimana riwayat-riwayat yang disebutkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ada di Al-Quran. Jadi sebagaimana kalau mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka selain dibakar, mereka juga akan menjadi pembakar, yaitu bahan bakar di neraka jahanam. Jadi seolah-olah tubuh mereka itu menjadi bara api yang ikut memanaskan neraka jahanam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk pertemuan yang pertama ini kita cukupkan sampai ayat yang ke-15.
insyaallah ayat 16 sampai 28 kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang supaya tidak terlalu panjang. Baik para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini yang memberi pelajaran bagi kita bahwasanya para jin itu juga merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka eh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an ini, maka kita sebagai bangsa manusia seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus lebih berhak untuk memegang Al-Qur'an ini, mempelajari isinya dan juga mengajarkan berdakwah dengan Al-Qur'an ini kepada eh, khususnya diri kita juga kepada orang-orang yang kita cintai daripada keluarga kita ataupun sahabat-sahabat kita dan masyarakat pada umum. Karena apa? Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia akan selamat dan dinerangkannya Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Insya Allah sisa daripada ayat-ayat selanjutnya kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila banyak salahnya itu datang dari kami. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.